Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita, untuk kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari, dan mengucap syukur atas segala nikmat karunia Tuhan yang berikan kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita awali persekutuan doa Rabu pada sore hari ini dengan kita angkat satu lagu, Kau mengenal hatiku, karena hanya kepada Tuhan kita boleh mengenal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau memilihku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kepadamu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau memilihku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang ku mau,
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sore ini, kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa Rabu. Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja atas kami semua, Engkau yang bekerja atas semua jemaat yang di rumah Tuhan. Dan biarlah melalui jam doa ini Tuhan, segala pergumulan, segala berbeban berat Tuhan, Engkau yang mengatur, Engkau yang menjadi harapan bagi kami. Tuhan Yesus, berkati persekutuan doa Rabu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Banyak hal yang kita terima saat ini, mungkin sukacita, mungkin berkat, dan juga mungkin pencobaan. Berbagai pencobaan, sakit, penyakit, ataupun segala hal yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saat ini kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya satu-satunya sandaran hidup kita, harapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tetap selalu dalam perlindungannya. Dan terlebih Tuhan inginkan adalah kita selalu bersama-sama, bersekutu, dan berbakti kepada Tuhan dengan setia. Bapak Ibu masih dalam keadaan yang sukacita, mari kita angkat satu pujian. Sungguh ku bangga, karena kita sungguh-sungguh bangga punya Allah seperti Tuhan. Sungguh ku bangga Tuhan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Tuhan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Tuhan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Tuhan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Christine. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu lagu, Dia Sungguh Indah. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar akan renungan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk petang hari ini Tuhan, sebab kami masih boleh berdiri di hadapan Tuhan, merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah Allah yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan pada petang hari ini boleh menguatkan setiap kami. Tolong Tuhan mengampuni hamba secara pribadi, biarlah Allah berkuasa dan Allah membentengi dengan kekuatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada petang hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan pada sore hari ini, petang hari ini, secara pribadi saya boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan satu pertanyaan yang mungkin sering kita dengar, mungkin kita mendapatinya juga, atau mungkin itu pertanyaan dari dalam pribadi kita, mengapa? Atau pernahkah kita melihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, orang yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan, tetapi dia berkelimpahan, dia sehat, dia bahagia, dan hidupnya nyaman. Nah, ini satu pertanyaan yang pernah saya dengar dari seorang teman yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin orang hidupnya jauh dari Tuhan tetapi dia mendapatkan kelimpahan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, petang hari ini Tuhan ingin mengajar kita supaya kita tidak marah. Dari ayat 1 dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi ini satu pembekalan firman Tuhan buat kita semuanya, supaya kita nggak perlu marah ataupun iri hati jikalau ada orang yang berbuat curang, kelakuannya tidak nyaman buat kita tetapi hidupnya berkelimpahan. Karena firman Tuhan katakan bahwa mereka segera lisut seperti rumput. Jadi lisut itu berkerut atau layu, seperti rumput yang akan segera layu. Jadi mereka tidak abadi, apa yang mereka punya tidak abadi, akan segera lenyap. Itu hanya sifatnya sementara saja. Berbeda dengan orang yang hidup di dalam Tuhan.
akan mendapatkan satu kebahagiaan yang abadi. Firman Tuhan katakan nggak boleh marah, nggak boleh iri hati. Itu satu pembelajaran yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita tetap kuat ketika kita merasakan atau melihat hal yang nggak nyaman buat kita, tetapi Tuhan menolong kita untuk mengetahui bahwa apa yang orang lain punya, orang yang curang, orang yang jauh dari Tuhan, itu karena tidak akan ada keabadian di dalamnya. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana ketika kita mendapatkan tantangan dalam kehidupan kita? Kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tetapi sepertinya kehidupan kita tidak pernah lepas dari namanya tantangan, persoalan, banyak perkara yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, sakit, anak-anak kita, mungkin pasangan hidup kita membuat kita sakit. Tetapi firman Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, mari kita membaca bagian dari ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ragu, tidak bimbang ketika tantangan itu datang di dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa lakukan yang baik, itu bagian kita. Bagiannya Tuhan adalah mengatur seluruh kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan harus seperti ini. Tetapi ketika kita percaya dan kita tetap melakukan yang baik, jadi percaya itu harus diimbangi dengan melakukan hal yang baik, bukan hal yang buruk, bukan hal yang meragukan orang lain, bukan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, tetapi percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Itu yang Tuhan inginkan, yang pertama di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap menjaga hati. Bisakah kita tidak membalas ketika kita tersakiti? Bisakah kita tidak mengumpat ketika kita dicurangi? Bisakah kita tidak bersungut-sungut ketika pencobaan, persoalan itu datang di dalam kehidupan kita? Itu yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan ketika kita sudah melakukan segala hal yang baik, tetapi sepertinya apa yang kita lakukan nggak seimbang dengan apa yang kita alami? Kita tetap ada di posisi yang paling bawah. Kita tetap ada di posisi yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Tapi mari kita lakukan firman Tuhan ini, percaya. Percaya dan lakukan yang baik. Tidak membalas ketika kita tersakiti. Tidak bersungut-sungut ketika kita mengalami berbagai macam sakit, masalah-masalah yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan kita. Itu susah karena manusia kita. Tetapi sore hari ini, petang hari ini kita belajar, mari kita tetap percaya, mari kita tetap melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita selama kita ada, sekalipun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang ada di dalam hidup kita, di depan kita, sepertinya tidak baik-baik saja. Kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang seperti ini di dalam hidup kita, apa kita tetap bisa melakukan yang baik dan percaya bahwa di balik semuanya itu, di balik semua yang kita alami, ada hal yang indah yang akan Tuhan sediakan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap setia. Setia itu konsisten dengan apa yang kita percaya, konsisten dengan apa yang kita punya, apa yang ada di dalam diri kita, itu setia. Kalau kita memiliki Yesus, kalau kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita, berarti kita setia, konsisten, kita tetap percaya, kita tetap ada di dalam linknya firman Tuhan. Sekalipun berbagai macam hal terjadi di sekitar kita, tetapi kita tetap setia di dalam hidup kita. Setia untuk tetap melayani Tuhan. Atau mungkin kita pernah meninggalkan pelayanan kita karena kita merasa kita tidak satu panggilan, kita tidak satu tujuan dengan gereja, kita tidak satu tujuan dengan jemaat yang lain, kita tidak satu tujuan dengan gembala.
atau mungkin kita tidak satu tujuan dengan keluarga, sehingga itu membuat kita mundur dari pelayanan, membuat kita tidak setia kepada Tuhan, atau mungkin kita menunggu-nunggu pekerjaan yang Tuhan sediakan, nggak dapat-dapat, kita menunggu-nunggu teman hidup yang kita harapkan dan kita nggak dapat-dapat. Apakah kita masih tetap setia, konsisten kepada kebenaran firman Tuhan? Itu yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Setia bukan saat kita baik-baik saja, saat keluarga kita diberkati, saat anak-anak kita cita-citanya, keinginannya tercapai, saat semua kebutuhan kita tergenapi, tercukupi, kita setia. Bukan seperti itu. Tetapi setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli seberapa dalamnya orang menyakiti kita, kita tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergembiralah. Berbahagia atau bergembiralah. Ya, kita tahu betul pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, dan itu betul. Ketika kita melakukan itu, kita tidak akan menjadi orang yang mudah terpuruk. Nah, bagaimana kita bisa bergembira ketika kita sedang kita merasakan hal yang nggak enak, ketika kita dengan jelas ada ketidakadilan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa bergembira? Bisa, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, temukan orang-orang yang dekat dengan kita, yang membawa pengaruh atau dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Bukan kita berteman dengan orang-orang yang membuat kita semakin terpuruk, tetapi temukan orang-orang yang benar-benar bisa menjadi teladan kita, menguatkan kita. Berceritalah kepada orang yang bisa menguatkan kita, bukan orang yang memberikan kita saran-saran yang tidak baik. Maka Bapak, Ibu, Saudara, bergembira. Dan yang utama adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka gembira, sukacita itu akan mengalir, melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir, boleh sedih ya, boleh menangis, itu manusiawi, itu wajar. Kita semuanya mungkin pernah menangis, kalau kita nggak pernah menangis malah aneh, karena kita masih punya perasaan. Jadi kalau kita menangis itu wajar, menangis di hadapan Tuhan. Maka setiap tetesan air mata kita akan Tuhan tampung, dan itu akan menjadi satu hal yang indah di hadapan Tuhan ketika kita berserah. Maka Tuhan akan limpahkan roh sukacita di dalam kehidupan kita. Seberat apapun persoalan kita, kita tidak menjadi orang yang mudah jauh dari Tuhan. Kita tidak akan menjadi manusia yang terus-menerus bersedih berkepanjangan, tetapi kita akan Tuhan tolong. Tuhan akan mengangkat kita, memulihkan hati kita, sehingga kita tetap dapat bersuka cita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika tiga hal ini kita tetap percaya dan melakukan yang baik, kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita tetap bergembira, berbahagia, bersuka cita, maka firman Tuhan mengatakan apa? Bagian yang keempat, ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang keempat, demikian dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi jelas ya, ketika kita melakukan tiga hal ini, firman Tuhan katakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dengan kata lain, bahwa Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban atas pergumulan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan menolong kita sehingga apapun yang kita doakan, jika kita percaya, jika kita setia, jika kita tetap melakukan yang baik, jika kita tetap bersuka cita, maka Ia akan memberikan kepada setiap kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada petang hari ini. Kami boleh ditolong untuk semakin mengerti betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami rindu untuk kami terus percaya, setia, bersukacita kepada Tuhan, di dalam Tuhan, sekalipun situasi mengelilingi kami terasa tidak baik-baik saja, sekalipun hati kami tersakiti, sekalipun kehidupan kami tercurangi, tetapi kami percaya bahwa ketika kami percaya, setia, bersukacita tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kami inginkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan terus akan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita telah bersama-sama tadi mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita meresponi apa yang telah disampaikan dengan satu buah lagu, Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Selamat berdoa bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan Yesus memberkati.